وبيستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Lalu kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari anaknya ini yang sebagai Islam dan yaitu adilul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah bahasan yang berjudul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita menjadi umat muslim diwajibkan untuk beramal di dunia, bahkan diwajibkan untuk membuat bekal untuk di akhirat di dunia, di akhirat kelak. Muslimin muslimat Allah anjurkan dan diwajibkan membuat amal kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sungguh kita dari umat muslim disuruh untuk membuat amal sholat, amal puasa, amal zakat, itu semua untuk kebutuhan kita sendiri. Kelak di hari akhirat di padang mahsyar, semua manusia tidak peduli sama satu sama lain, semua peduli dirinya sendiri. Tidak menengok kanan kiri, tidak menengok saudaranya, tidak menengok kerabatnya, bahkan tidak menengok keluarganya. Bahkan umat Nabi tidak akan menengok nabinya kelak di hari akhirat, dan juga Nabi tidak akan menengok umatnya, karena semua nabi anbiya akan dikumpulkan. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akan dikumpulkan di satu tempat. Semua manusia dari manusia Adam sampai akhirat akan dikumpulkan. Dan orang yang bercahaya, orang yang membedakan umat Nabi Muhammad dan umat Nabi terdahulu atau orang yang kafir zaman sekarang atau umat kafir zaman Nabi terdahulu. Yang pertama, umat Nabi Muhammad bercahaya. Umat Nabi Muhammad bercahaya mukanya, badannya, tapi yang beriman. Jika yang kafir kepanasan, bahkan kulit-kulitnya hingga daging-dagingnya ikut merasa terbakar. Terus umat Nabi terdahulu yang beriman, kulitnya itu semua putih. Jadi umat Nabi Muhammad yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, itu dia merasa kepanasan hingga kulitnya itu hitam pekat, hingga dagingnya keluar dengan sendiri. Juga darahnya muncul keluar dengan sendiri dari setiap lubang, entah itu mulut, hidung, telinga, kemaluan, itu akan keluar bagi umat Nabi Muhammad yang ingkar kepada Allah dan merasakan kehausan yang besar. Dan juga Nabi terdahulu yang kafir akan disiksa. Umatnya yang kafir. Nabi terdahulu umatnya yang kafir akan di hari kiamat atau di padang mahsyar kelak. Di padang mahsyar kelak akan ditaruhkan kakinya itu sebuah lembaga atau dikenal dengan tembaga. Tembaga itu adalah tembaga yang begitu panas. Lebih panas tembaga dikenai dengan kekuatan listrik. Tembaga itu adalah yang panasnya itu adalah yang bisa membuat kaki umat-umat Nabi terdahulu yang ingkar
kepada Allah membuat seluruh tubuhnya itu dangkal, atau dikenal dengan bahasa kita bangkal semua tubuhnya. Dan juga yang beriman pada Nabi terdahulu, dia tidak nunduk. Semua umat pasti akan nunduk. Semua umat dari Nabi Adam akan nunduk kepada Allah, memikirkan amalnya. Tapi ada dua golongan yang tidak nunduk, bahkan tidak akan memikirkan amalnya, yaitu umat Nabi Muhammad yang percaya, yang bersinar tubuhnya. Yang kedua, umat Nabi terdahulu yang putih badannya, dari atas kening hingga mata kaki akan putih, ibarat seperti susu. Jika karena saking panasnya pada mahsyar, sejengkal dengan matahari, tapi bukan satu matahari, satu orang. Matahari yang begitu besar ditaruhkan di atas kepala manusia. Tapi ada yang selamat. Orang apa? Orang Islam, orang yang bertakwa kepada Allah, umat Nabi Muhammad yang beriman, dan umat Nabi terdahulu yang beriman. Jika umat Nabi Muhammad yang beriman, yang melaksanakan sholat dan puasa, semua amal dilakukan, Al-Quran yang menjaganya, di atasnya Al-Quran. Dan juga begitu, jika umat Nabi terdahulu, dia ditaruhkan awan di atas kepalanya, jadi terhalang. Karena di padang mahsyar ini bukan padang pasir, luas. Padang mahsyar adalah lebih luas, ibarat lapangan tanpa ujung. Dan juga bukan pasir yang ditaruh di atasnya, melainkan tembaga yang dipanaskan beribu-ribu tahun. Dan di sana tidak Allah sediakan air. Sama jika di Arab zaman dulu ada padang pasir yang begitu panas, saking panasnya kita taruhkan air dan taruhkan telur, semua 10 menit telur itu sudah mendidih. Tapi begitu panasnya ada tempat air, ada mata air. Ada ilmuwan mencari mata air di gurun pasir. Sungguhlah banyak mata air di gurun pasir. Jika di padang mahsyar begitu luasnya, tidak ada perpohonan, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada air, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar semua orang-orang yang ingkar, entah itu umat Nabi Muhammad, umat Nabi terdahulu, akan merasakan kelaparan, akan merasakan kehausan. Bahkan mereka mandi dengan air keringatnya sendiri. Semua kelaparan dan juga pemanasan badannya, karena umat Nabi Muhammad yang beriman dan umat Nabi terdahulu diberikan pakaian yang berwarna putih bersinar, yang jubah yang bersinar warna putih. Jika umat yang ingkar kepada Allah, umat Nabi terdahulu adalah Nabi Muhammad, itu semua ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditelanjang. Dan juga kelak di hari akhir, hari padang mahsyar, semua orang-orang kafir
mencari ridho, mencari ampunan kepada Allah, tapi Allah berkata, sungguh tidak mampulah kalian. Bahkan di hari kiamat, dari umat Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, atau umat Nabi Muhammad dan umat dari Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad, semuanya mencari Nabi untuk memintai syafaat. Umat Nabi Muhammad entah Islam ataupun Muslim, entah beriman atau tidak, ikut meminta syafaat. Semua golongan kafir maupun Islam semuanya meminta syafaat. Dari umat Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semuanya mencari syafaat. Orang umat kafir dan umat Islam minta syafaat di padang mahsyar. Yang pertama Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata, sungguh aku tidak bisa memberikan syafaatku kepada anak-anakku, karena kita semua ini adalah anak dari Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata, sungguh tidak bisa saya meminta memberikan kalian syafaat kepadaku. Saya juga pun bingung, entah saya masuk surga ataupun masuk neraka. Lalu Nabi Adam pun berkata, sungguh aku tidak bisa memberikan umat yang lain, apalagi umatku. Karena umat Nabi Adam adalah umat yang lebih sedikit dibanding Nabi Nuh. Nabi Nuh 85, Nabi Adam cuma 75. Tapi anaknya yang buat dia banyak. Dan juga setelah itu lanjut bertemu dengan Nabi Nuh, Nabi Idris. Lalu kaum musyrik atau kaum Muslim mencari Nabi Idris. Tapi Nabi Idris pun berkata, sungguh tidak bisa. Entah saya masuk surga atau masuk neraka, tidak bisa memberikan syafaat. Coba kamu nanya ke Nabi Nuh. Nabi pun tidak bisa, karena dosa anaknya saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian semua. Hingga terus dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, terus Nabi Isa pun berkata, sungguh aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu, karena umatku banyak yang ingkar kepadaku dan ingin membunuhku dan atau menyalibku. Coba kau meminta kepada Nabi yang mulia, Nabi yang derajatnya daripada Nabi. Dia adalah Nabi yang lebih mewah, yang lebih derajatnya lebih tinggi daripada bapak kami, yaitu Bapak Adam. Dia lebih tinggi derajatnya daripada Nabi-Nabi terdahulu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu semua kaum Islam, kaum kafir mencari Nabi Muhammad. Kaum Islam dari Nabi terdahulu, dari Nabi Muhammad, dari kaum kafir terdahulu hingga kaum kafir Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang-orang, wahai Nabi Muhammad, berikanlah syafaat engkau kepada kami. Nabi Muhammad pun berkata dengan wajah yang bergembira, sungguh aku tempat kalian meminta syafaat, bukan nabi-nabi terdahulu, bukan nabi-nabi setelah aku, bukan nabi sebelum aku. Sungguh aku yang tempat kalian meminta syafaat. Tapi orang yang bisa saya berikan syafaat, yaitu orang yang bersinar cahaya mukanya, bersinar tubuhnya, itu yang aku anggap jadi umatku. Dan juga akan kuberikan syafaat dari umat terdahulu yang putih bersih badannya. Bagi orang yang tidak begitu, itu bukan umatku, dan itu bukan untuk berikan syafaat bagiku. Orang yang membaca salawat satu kali, orang yang baca salawat satu, yaitu
saat dia wudhu bersinar kulitnya, bersinar tubuhnya kelak di akhirat. Dan kata Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman maupun tidak beriman, sungguh Allah memerintahkanku untuk memberikan syafaat untuk umatku dan umat Nabi terdahulu, yaitu dengan dua umat Nabi terdahulu yang putih bersih badannya, ibarat seperti putihnya susu. Dan bagi umatku yang akan kuberikan syafaat, yaitu badannya bersinar seperti dia berwudu dulu di dunia. Dan orang-orang kafir yang tidak mendapatkan syafaat, memberikan syafaat, bahkan dia bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Dari umat Nabi Adam, dari umat Nabi Muhammad bersujud kepada Nabi Muhammad. Kenapa engkau tidak berikan syafaat kepadaku? Karena engkau tidak ingin beriman kepada Allah, karena engkau tidak ingin membuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah dibahas dengan kitab, dibahas dalam kitab, ada sebuah orang habis Quran ikut duduk kepada Rasulullah SAW. Lalu habis Quran itu berkata, mengapa aku tidak diberi syafaat? Bahkan saya sering membaca Al-Quran. Karena engkau salahlah niatmu. Jadi orang yang hafiz Quran atau hafizul Quran, orang hafizul Quran yang salah niat, itu adalah murka besar. Akan terluka dengan taman al-jannatul ain, atau dikenal dengan taman begitu keras hukumannya di neraka jahanam. Karena engkau salah niat, karena engkau membutuhkan dunia dibanding Al-Quran. Kau niat menghafal Al-Quran untuk semata-mata karena dunia. Dan setelah itu, disitulah tempat penimbangan amal. Penimbang tempat amal, semua manusia akan ditimbang, entah itu nabi maupun umat, akan ditimbang amalnya. Orang yang lebih berat timbangan kesalahannya, itu akan menangis, akan menyesal, bahkan meminta Allah untuk menghidupnya di dunia. Tapi Allah berkata, untuk apa kamu hidup di dunia? Semua atmosfer sudah hancur berkeping-keping. Besok di hari kiamat, dunia atau planet-planet atau tata surya atau atmosfer akan hancur. Seperti hancurnya hancurnya lebih besar, lebih hancur dibanding gula yang diremuk. Itu lebih hancurnya parah. Lalu Allah berkata, untuk apa kamu hidup di dunia? Dunia sudah tidak ada. Apa kamu ingin hidup di tempat yang tanah yang melayang? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah lama, udah berapa tahun kamu buat amal, bahkan kamu ingkar, bahkan orang berdakwah kepadamu kamu musir, bahkan nabi yang berdakwah kepadamu kamu lebih ingkar. Lalu satu orang beriman, orang-orang Islam, antara dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, umatnya Nabi Adam atau umat Nabi Muhammad SAW, timbangan amal kebaikannya itu lebih tinggi, maka bergembiralah, tidak memikirkan amalnya, tidak memikirkan masalah hidup lain, tidak memikirkan jalan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim.
yang mudah ditentukan masuk Islam dan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Tapi satu bingung, yaitu orang yang tidak ingin masuk surga, yaitu orang yang tidak pernah menengok keluarganya, tidak menengok ibunya untuk membuat zina, itu terhalang untuk masuk surga. Bahkan orang yang membuat lisan pun, orang yang mengotori hati orang dengan lisan, besok orang itu akan menjadi saksi. Misal kita mengolok orang, terus orang itu tidak terima, tidak ingin memaafkan kita, besok dari kiamat kita sudah ditentukan untuk masuk surga, orang itu menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengolokku, bahkan pahalanya itu diambil oleh orang itu. Dan juga hutang, jika hutang kita tidak bayar, besok di hari akhirat akan dibayar. Misal hutangnya 1.000 diambil pahala kita. Jika hutang kita 1.000.000 diambil pahala kita. Jika sudah habis pahala kita, tinggal dosa-dosanya itu dikasih ke kita. Jadinya masuk surga, masuk neraka. Juga orang yang beruntung, orang umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, orang yang beriman masuk neraka, itu akan dibersih dosa-dosanya. Orang yang masuk neraka akan dibersih dosa-dosanya bagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, orang yang masuk neraka akan dibersih dosa-dosanya. Jika dosanya habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah umat Nabi Muhammad semuanya masuk, baru umat Nabi terdahulu yang wajib masuk surga akan masuk surga. Karena walaupun umat terdahulu meminta syafaat Nabi dari Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu seperti umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, itu tidak dimasukkan surga duluan. Tunggu, baru dari semua umat Nabi Muhammad akan dimasukkan surga. Tapi terbatas jika umat Nabi Muhammad yang betul-betul ingkar kepadaku, yang betul-betul ingkar kepada Nabi dan Rasulnya, dipastikan selamanya di neraka, boleh dimasukkan ke dalam surga umat Nabi terdahulu. Saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu yang bisa melewati itu, jembatan Sirat adalah jembatan yang bisa kita lewati, yang dilewati oleh manusia itu melihat 2 pintu surga dan pintu neraka. Nah, orang yang selamat dari jembatan Sirat itu akan masuk neraka. Ada juga sebagian yang masuk neraka. Bahkan orang yang selamat dari jembatan Sirat akan masuk ke dalam neraka. Dan juga orang yang selamat ke dalam jembatan Sirat akan masuk surga. Orang yang celaka di jembatan Sirat akan masuk neraka yang begitu ganas, itu neraka Jahannam. Orang yang sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, semua manusia sudah selamat dalam jembatan Shiratal Mustaqim, tinggal menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan yang terus. Di jalan itu terbagi 2 pintu yang dijaga oleh malaikat Malik dan malaikat Ridwan, yaitu pintu surga dan neraka. Nah, orang-orang yang ingkar tidak mendapatkan syafaat kepada Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga orang yang mendapatkan syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat akan memilih pintu surga. Bagi orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah itu, Allah pastikan, Allah janji, Allah itu akan orang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad akan diberi 8 pilihan pintu surga. Mau dari surga Firdaus, dari surga Firdaus hingga dari surga Khuldi akan diberikan pilihan.
Anda memasukkan surga yang pertama, atau surga yang kedua, atau surga yang ketiga, terserah. Kita yang pilih surga. Tapi sebaliknya, jika neraka Allah pilih sendiri bagi hukuman manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin hadirat rahimahullah, di neraka itulah amatlah indah. Bahkan Rasulullah SAW hampir ingin tinggal di surga, bahkan tidak mau kembali di dunia. Saking saat Isra Mi'raj Rasulullah melihatkan surga dan neraka. Saat Rasulullah melihat neraka, langsung Rasulullah pun pingsan. Saat melihat lagi yang kedua, langsung Rasulullah pingsan lagi. Melihat lagi yang ketiga, langsung Rasulullah pingsan, lalu dibawa di depan pintu surga. Lalu berjalan selangkah di pintu surga, Rasulullah pun pingsan. Saking mewahnya pintu surga. Bagi kita umat Nabi Muhammad, umat yang beriman, jika kita jalan satu langkah di tangga surga atau di pintu surga, saat di pintu surga dibuka, maka pingsan saking mewahnya. Dan juga Nabi Muhammad diteleportasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia pingsan, dia tinggal sejengkal di pintu surga. Saat dibuka pintu surga, Rasulullah pun pingsan. Saat masuk ke dalam surga, melihat bidadari yang mana kata Rasulullah bercerita, saking cantiknya bidadari itu, air itu membuat air pantai yang begitu asam akan menjadi manis. Saking cantiknya bidadari. Melihat bidadari pun langsung pingsan Rasulullah SAW. Setelah itu berkunjung istana Mekah, lalu Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, siapa yang punya istana? Yaitu istana untuk engkau dan umatmu. Besok orang yang melaksanakan sholat dan juga yang melaksanakan puasa bertakwa kepada Allah akan diberikan rumah." Yang mana kata Rasulullah, bukan rumah biasa seperti kita, rumah yang kecil, tidak, rumah yang tingkat 2, tidak, rumah yang mempunyai kapasitas mewah, bukan, rumah seperti istana, bukan kata Rasulullah, rumah yang begitu besar, begitu indah. Bahkan ruang yang tersedikit di istana surga itu adalah pelayannya begitu banyak. Lebih sedikit di sana itu pelayannya itu adalah dalam satu istana di surga itu Allah akan jadikan rumah dengan pelayan bidadari. Satu istana ditempati oleh 70 kamar, dan satu kamar ditempati dengan 70 raja, dan satu raja ditempati oleh 70 bidadari. Bayangkan berapa pelayan kita kelak di hari akhirat. Bahkan ada sebuah cerita, ada sebuah orang yang memasuki surga, ada rumahnya, melihat pelayannya ada sudah pingsan. Bukan pelayan seperti kita zaman sekarang, pelayan wanita yang buka mahramnya, bukan dibuat kita pingsan, bahkan melihatnya ada sudah kita pingsan. Dan juga di surga kita tidak akan merasa kehausan, tidak akan merasa kelaparan, tidak akan merasakan kekenyangan, tidak akan membuang air kecil atau membuang air besar, tidak akan. Bahkan pernah Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj memakan buah dari surga, yaitu buah, kalau nggak salah, buah bidara, atau dikenal dengan bahasa kita buah kol, itu Rasulullah makan. Saking nggak sadarnya Rasulullah pernah dibilang sama malaikat Jibril,
"Wahai Rasulullah, mengapa kamu memakan buah itu aja? Mengapa tidak buah yang lain?" Kata malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Jibril, saya memakan 3 aja, bukan sebanyak. Tapi melihat ke belakang sudah besar tumpukan gunung biji-bijiannya." Saking tidak terasa, ada sebuah orang yang memakan buah pisang di surga. Saking gak sadarnya, dia cuma memakan 1, tapi besarnya lebih besar daripada besarnya matahari tumpukan sampahnya. Saking nikmatnya air, karena kita abadi di surga. Bahkan Rasulullah pernah bercerita habis Isra Mi'raj, kalian minum setetes dari air dari surga, usia kalian selama-lamanya. Apalagi kita minum 1 gelas, udah berapa tahun usia kita. Dan juga di surga itu, kata Rasulullah, kita semua itu tidak ada yang tua. Kita ibarat orang yang berusia 19 tahun. Kita di surga kelak tidak ada yang tua-tua, tidak ada yang bongkok, tidak ada. Semuanya lebih usia 19 tahun. Tapi usia rupa kita sudah usia 15 tahun, tapi umur kita itu tetap 30 tahun. Cuma waktu hidupnya yang lama, bertahun-tahun, tapi umur dan rupanya itu berbeda. Umur tetap 30 tahun, tapi waktu hidup lama. Jika di surga, kalau di surga orang yang bertemu sama keluarganya itu akan dinyiksa. Orang di surga ada hafiz Quran, hidupnya di surga Firdaus. Keluarganya hidup dari surga khuldi atau surga yang paling rendah. Di surga khuldi itu ada buah yang terlarang. Itu buah khuldi, itu lebih dilarang oleh Allah SWT. Jika keluarganya di bawah surga khuldi yang dipastikan oleh Allah, bisa menarik ke surga Firdaus. Begitupun dengan ulama. Ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran bisa menarik 10 keluarga. Tapi jika ulama menarik 40 keluarga dan 20 orang, maka di surga itu, kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lain. Orang yang ingin sholat, tidak ada yang sholat. Di situ tepatnya berakhirlah amalan susah-susahan kita di dunia. Akhir dari semuanya. Besok saat kita meninggal, itu tepatnya kita libur. Itu tepatnya masa untuk kita berhenti mengerjakan amalan Allah. Bahkan bukan Allah yang menyuruh aku untuk dan umatku untuk berhenti beramal jika sudah keadaan meninggal dan atau di dalam hari akhirat. Di hari kiamat, di surga, semua amal libur, semua amal tidak ada dikerjakan. Bahkan Allah melarang orang beramal di surga. Orang sholat menunduk kepada Allah larang mereka. Bahkan ada satu kewajiban, yaitu silaturahim. Misal orang dari surga Firdaus dia menuju ke surga Qadar, boleh silaturahim. Bahkan surga Qadar, tapi yang tidak boleh silaturahim itu adalah surga Firdaus, surga Khuldi. Karena surga yang lebih atas bisa menuju ke surga yang lebih bawah. Dan surga yang lebih bawah tidak mampu bisa pergi ke surga yang lebih atas. Bahkan Allah lebih membolehkan hambaku untuk menyunggi siksaan di neraka. Saking bolehnya. Orang dari surga boleh mengunjungi neraka, tapi tidak merasa kepanasan. Mereka merasa kedinginan. Tapi walaupun demikian, tapi tidak mampu umatku untuk pergi ke neraka walaupun dia sudah masuk ke dalam surga.
waktu dan dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking ngerinya siksaan. Dan juga sebaliknya, jika di dalam surga, jika di dalam neraka, semua orang merasa kesakitan dan merasa kelaparan, maka orang beda pendapat. Ada pendapat makanan di neraka itu adalah duri yang bernama duri akron, duri yang begitu panas. Jika dimakan duri itu ibarat kita sudah dipanaskan dengan minyak yang begitu panas. Ada juga minuman di neraka, sebuah nanah yang berapi. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu neraka itu seperti surga. Apa kita mau akan wujud, tapi bedanya itu adalah api. Misal orang yang kelaparan di neraka meminta kepada Allah sebuah buah, akan muncul buah, tapi buah itu berapi. Itu pendapat yang beda. Dan minumannya itu terserah minuman apapun, entah susu, entah air, tapi api. Semuanya itu berapi. Bahkan kita injak itu, orang yang baru injak kaki dia di neraka itu tidak menggunakan sendal. Orang di neraka itu, kata Rasulullah SAW, orang di neraka itu adalah orang yang tidak punya pakaian, semuanya telanjang. Semua telanjang akan disiksa lebih pedih. Bahkan orang yang menyesal di dunia, kelak di akhirat akan lebih menyesal. Karena orang yang tidak mengakuinya akan ada saksi. Mungkin cuma ini yang saya bisa sampaikan. Salahnya dan hilafnya dari saya, fasihnya dan benarnya itu dari Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.